Tahé 2022 menceritakan seorang gadis SMA yang sudah memiliki fantasi sangat di luar nalar. Ia bahkan terus meningkatkan imajinasinya. Namun ketika ada seorang wanita yang sangat amat cantik datang ke desanya, ia mulai belajar tentang cocok tanam yang baik dan benar. Diawali dengan pemandangan sebuah pulau yang sangat indah. Kemudian seorang gadis di sana yang bernama Jenny terlihat sedang menikmati keindahan pantainya. Kecil-kecil begini tingkah lakunya sudah sangat di luar nalar guys. Ia yang selalu gampang basah membuatnya terus penasaran hingga saat itu ia mengambil ikan dan memasukkannya ke dalam goa. Tentu adegan tersebut membuat para lelaki ingin menjadi ikan. Beralih kegilaan Jenny tepat di pulau itu, para warga sedang berkumpul untuk rapat. Mereka rapat berfokus membahas mengenai hasil laut yang ia tangkap. Nelayan desa belakangan ini sangat sedikit mendapatkan ikan. Kepala desa sudah memang memikirkan itu. Ia mengatakan bahwa akan mendatangkan seorang ahli di bidang kelautan. Ia yakin sang ahli mampu membuat warga di pulau ini menjadi sejahtera kembali. Singkat cerita, datanglah seorang ahli yang sangat cantik bernama Euka. Ia turun dari perahu, kemudian diberi sambutan hangat oleh para warga di sana. Melihat para Euka yang dinilai terlalu cantik, sebagian emak-emak merasa tersaingi karena ia takut kalah saing. Setelah berada di luar seharian, di malam harinya Jenny pun pulang ke rumah. Ia memberi kabar kepada ayahnya mengenai adanya seorang wanita cantik atau ahli kelautan yang datang ke desanya. Ayahnya pun yang sudah lama menduda tak peduli dengan wanita itu dan menyuruh Jenny untuk langsung pergi tidur aja. Keesokan paginya, Jenny kembali keluyuran untuk menghabiskan waktunya. Langkahnya pun terhenti ketika melihat sebuah rumah yang terbengkalai. Jenny bercerita kalau dulu rumahnya itu merupakan bekas rumah kakek dan neneknya, yang kini ia tak digunakan lagi. Kemudian Jenny yang sedang merasa asik berpetualang melihat sosok Euka yang menyapanya. Dari jauh, entah mengapa si Jenny ini merasa takut melihat orang asing. Ia pun langsung pergi untuk menjauh. Sore harinya Jenny kembali keluyuran dan sedang bersama temannya duduk di atas bongkahan. Mereka berdua mengobrol tentang sosok gadis tersebut. Mereka melihat kecantikan Euka. Jenny merasa sangat termotivasi, ingin menjadi seseorang yang sangat cantik dan terkenal. Temannya pun tak setuju. Menurutnya hanya modal cantik saja tak bisa membuatnya menjadi kaya. Betul tuh. Kedatangan Euka ke desa itu telah menjadi perbincangan yang sangat hangat. Di antaranya ada warga desa yang merupakan bapak-bapak sedang ngopi dan ngerumpi. Sudah pasti ia sedang membicarakan Euka yang sangat cantik dari wanita manapun di desa ini. Mereka juga percaya kalau Euka nantinya akan mendatangkan sebuah kebaikan. Di samping itu, emak-emak juga sedang ngomongin si Euka ini. Paras Euka yang terlalu cantik dan membuat mereka minder, hingga akhirnya mereka takut kalau suaminya akan terpikat dengannya. Lalu karena sifat iri tersebut, ia pun mulai meragukan dan berasumsi bahwa Euka ini bukanlah sosok wanita baik-baik. Sayangnya firasat bapak-bapak lah yang benar kali ini. Para nelayan baru pulang melaut. Hasil lautnya merupakan sangat melimpah dari bulan-bulan sebelumnya. Kekhawatiran ibu-ibu ini pun terbayarkan karena hasil laut yang melimpah. Dan jelas kedatangan Euka tidak sia-sia. Dan mereka juga tidak akan pusing mencari bahan makanan lagi. Di tengah kebahagiaan itu, muncullah sosok Euka yang memakai payung. Ia meminta bantuan kepada warga untuk memperbaiki bagian rumah yang rusak. Sayangnya, para nelayan yang sedang bersama para istri tidak bisa membantunya, karena ia takut istrinya akan marah. Beruntungnya ada salah satu seorang nelayan yang siap membantu Euka. Ya tapi terlihat juga nih, istrinya cemberut abis. Karena ia mungkin aja nggak setuju tuh, apalagi suaminya agak genit. Beralih kepada Jenny yang sedang berduaan bersama pacarnya. Di sana mereka berbincang mengenai hubungan mereka yang di balik layar. Sang pacar meminta Jenny untuk memberitahu hubungan mereka kepada semua orang. Tetapi Jenny menolaknya, sebab ia hanya ingin fokus berkarir dan menjadi wanita sukses nantinya. Ia juga menyampaikan akan melanjutkan sekolahnya dengan dibiayai oleh kepala desa. Sepulangnya dari sana, ayahnya berada di halaman rumah ditanyai dari mana saja Jenny seharian. Ayahnya pun menyampaikan seakan-akan ia tidak suka dengan sosok laki-laki pacar si Jenny. Karena lebih baik Jenny fokus sekolah agar bisa meningkatkan derajat kehidupan keluarganya. Sementara itu, Euka memutuskan untuk membuka usaha warung. Karena ia tinggal di pulau ini cukup lama.
Terlihat banyak sekali pelanggan yang didominasi oleh bapak-bapak. Kedatangan bapak-bapak kita bisa nilai sendiri nih. Udah pastinya hanya ingin bertemu dengan si Euka. Di samping itu, para bapak-bapak sedang senang menggandrungi sosok Euka. Namun, sebagian emak-emak merasa tersaingi dan ia semakin sering untuk membahas Euka. Jelas perasaan takut mereka rasakan. Takut suami mereka mencicipi Euka di malam hari. Usaha ka lang dito. Terlihat Jenny yang sedang makan bersama ayahnya dan terlintas di pikirannya mengenai sosok Euka yang sangat cantik. Dan menjadi cantik adalah cita-citanya. Ia termotivasi lalu membuat gadis ini berdandan layaknya Euka, serta berharap bisa secantik si Euka. Di tengah kecantilannya itu, sang ayah pun memergoki Jenny. Kemudian ia memarahi Jenny karena ia masih kecil dan sudah banyak tingkah. Ia pun menyuruh Jenny untuk tidur sekarang. Semakin tinggi obsesinya terhadap sosok Euka, semakin penasaran pula Jenny untuk mengetahui kesehariannya. Jenny diam-diam mengintip apalah rutinitas Euka. Dan faktanya, tiap malam mengejutkannya, Euka ini ternyata menjadi bahan bergantian para bapak-bapak. Bahkan bapak Jenny yang diketahui pendiam, ternyata juga ikut dalam pertempuran itu. Di pagi hari, kali pertama Jenny berani menemui Euka. Ia pergi ke warung Euka dan di sana Euka menyambut baik si Jenny. Tetapi Jenny menyambut balik dengan sikap sinis karena kejadian semalam tuh. Jenny terus menemui Euka hingga bahkan mereka terlihat akrab. Euka mengajari Jenny resep-resep masakan di warungnya, makanan-makanan Jepang di mana tempat Euka berasal. Dan makanan tersebut memang sangat cocok di lidah orang-orang pesisir. Di suatu siang ketika mereka Jenny sedang belajar memasak, tiba-tiba abang si Euka ini basah. Karena para lelaki sedang sibuk, Euka pun memilih Jenny untuk mengajaknya bertempur. Sayangnya aksi gila itu dipergoki oleh emak-emak pencuri bahan gosip yang kebetulan melewat di depan warungnya. Euka dan Jenny pun tidak menyadari hal itu karena mereka berdua sungguh sangat menikmati permainan itu. Kedekatan Jenny dan Euka pun tak lantas membuatnya berhenti untuk terus diam-diam melihat kebiasaan si Euka. Di suatu malam, Jenny berniat mengetahui siapa saja lelaki yang ikut bergilir merasakan hidangan Euka. Alangkah terkejutnya ia ketika tahu salah satu lelaki itu adalah pacarnya sendiri. Ia menangis dengan kecewa dan pulang dengan air mata. Ayahnya pun bingung apa yang sedang terjadi pada si Jenny. Kenapa dia pulang langsung menangis. Sabi mo, anong gagawin ko? Sabi mo sa akin. Dan di pagi harinya, rasa sakit hati Jenny ditambah lagi karena ada berita duka yang telah datang. Ditemukan seorang gadis yang meninggal dan gadis itu merupakan sahabat dekat Jenny. Jenny sangat histeris karena di desa itu, perempuan itulah sahabat satu-satunya si Jenny. Beberapa hari setelah berduka diadakan sebuah pesta besar untuk merayakan kepala desa yang sedang berulang tahun. Hasil laut yang melimpah yang ditangkap mereka dimasak dengan berbagai resep oleh si Jenny dan dipandu oleh si Euka. Pesta berjalan dengan meriah, semua warga sangat bahagia. Mereka juga memakan masakan yang begitu nikmat. Namun di tengah prosesi pesta yang sedang berlangsung, tiba-tiba beberapa warga mulai berjatuhan, alias mulai keracunan. Begitupun beberapa warga lain yang mengalami hal serupa setelah memakan masakan Jenny dan Euka. Jenny dan Euka tidak mengetahui hal itu karena mereka berdua sedang berjalan ke rumah Euka untuk mengantarnya pulang. Di sini Euka menyampaikan kepada Jenny jika kalau ia kembali ke pesta itu, maka ia akan melihat orang-orang yang telah meninggal akibat dari masakannya sendiri. Euka mengakui bahwa ialah pelakunya. Euka juga memberitahu bahwa ia telah merebut semua sumber kebahagiaan Jenny, seperti bersama ayahnya, pacarnya, dan sahabat Jenny. Semua kejahatan ini dilakukan oleh Euka karena dendam terbesarnya kepada desa ini, apalagi kepada ibu Jenny yang dulu tidak memperdulikannya. Tanpa rasa bersalah, Euka pun berjalan masuk ke rumahnya. Tak perlu pikir panjang, Jenny mengambil botol minyak yang ada sumbunya, lalu melemparkan botol itu ke rumah Euka. Seketika api pun mulai membesar, rumah itu hangus terbakar. Di dalam rumah itu masih terdapat Euka. Ia pun juga ikut terpanggang di dalamnya. Jenny pulang ke rumah. Setelah melakukan aksi itu, hal yang tak ia duga, ternyata ayahnya adalah salah satu korban dari warga yang keracunan. Ia melihat sang ayah kini terbaring tak bernyawa. Semuanya telah direnggut darinya. Tak ada lagi satu orang pun keluarganya atau bahkan teman di desa ini.
Dan di akhir film, Jenny pergi naik kapal, meninggalkan desa yang penuh kisah kelam itu, dan menjadi kehidupan yang lebih baik di kota itu. Kedatangan Euka ke desa tempat tinggal Jenny semata-mata hanyalah untuk membalaskan dendamnya. Dahulu, Euka tak diperdulikan oleh keluarga Jenny dan ibarat dibuang seperti sampah. Bertahun-tahun lalu, Euka kembali dengan paras yang sangat amat cantik dan tentu dengan dendam yang telah tersimpan. Dan di akhir film, Euka berhasil menuntaskan dendamnya kepada keluarga Jenny dan para warga. Dan film pun tamat. Sekian dulu cerita hari ini, gue Mike pamit undur diri. Bye-bye.